Ya, selamat datang teman-teman di tutorial deployment CI/CD. Jadi kali ini kita akan melakukan uh, deployment menggunakan GitHub Action. Nah, tujuannya apa sih? Jadi di tutorial sebelumnya kita pernah melakukan deployment aplikasi Laravel menggunakan Laravel Envoy, tapi itu kita lakukan secara manual ya. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan CI/CD. Apa itu CI/CD? Bagi teman-teman yang belum tahu, CI/CD itu singkatan dari Continuous Integration atau Continuous Deployment. Jadi dia akan melakukan proses deployment secara otomatis. Nah, nanti kita akan set gimana caranya. Misal ketika ada kode yang di-push ke GitHub, misal ke branch master, itu akan otomatis kodenya tuh terdeploy ke server production, teman-teman, secara otomatis. Nah, gimana caranya? Di sini kita akan memanfaatkan fitur CI/CD yang disediakan oleh GitHub. Nah, di GitHub sendiri namanya yaitu GitHub Action. Ya, jadi di sini ada kolom action. Nanti teman-teman bisa cek. Jadi ini salah satu fitur yang dimiliki GitHub untuk melakukan build, test, dan deploy your code. Nah, jadi di sini kita akan coba untuk mendeploy Laravel aplikasi Laravel menggunakan tools Envoy ya. Jadi kalau teman-teman belum tahu apa itu Envoy, teman-teman bisa coba cek di video sebelumnya. Di situ di video sebelumnya sudah saya jelaskan cara mendeploy menggunakan Laravel Envoy ke server VVS ya. Nah, langsung saja kita praktek. Gimana sih cara kita mengaktifkan fitur CI/CD yang dimiliki GitHub? Jadi pertama di sini kita bikin folder di app directory root app directory Laravel. Jadi di sini saya punya directory. Jadi di sini kita coba bikin folder baru. Di sini make dir folder baru namanya GitHub Workflows. Nah, di folder ini kita bikin file baru ya. Di sini bebas naming filenya. Misal kita namakan deploy.yaml. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi setelah kita bikin folder, lalu kita bikin file deploy.yaml di folder workflow tadi ya. Nah, lalu di step 3 kita buka repo setting secret menu. Jadi kita buka repository GitHub teman-teman. Di sini ada menu setting. Kita buka menu secret action. Nah, di menu action secret ini tambahkan secret baru yaitu SSH private key dan SSH host. Di sini, ini kebetulan saya udah nambahin ya. Di sini ada SSH private key dan SSH host. Cara nambahinnya kayak gini. Jadi nambahin seperti ini, SSH private key. Lalu teman-teman tinggal paste private key SSH teman-teman. Cara tahu private key-nya kalau di Mac atau Linux itu teman-teman tinggal cek di folder root home directory, folder SSH, ID, RSA. Biasanya ini private key teman-teman ya. Jadi folder ini ya. Lalu ada juga public key. Kalau public key biasanya di sini idrsa.pub. Nah, teman-teman kalau belum memasukkan public key ke konfigurasi GitHub teman-teman bisa masukkan di deploy key ya di sini. Karena saya sudah memasukkan public key-nya di konfigurasi GitHub di sini,
maka saya nggak perlu lagi masukin deploy key gitu. Jadi cukup menambahkan ini ya, secret SSH private key sama SSH host di menu setting secret. Nah, udah. Jadi kita udah sampai step 5 ya. Step 6-nya add deploy key with your SSH pub key. Ini opsional ya. Lalu step 7 add this configuration template in deploy YAML file. Jadi ini kita tinggal copy aja. Jangan khawatir teman-teman, nanti GIS-nya ini akan saya share di kolom deskripsi videonya. Ya, kita tinggal paste. Nah, ini kita save. Nah, ini name-nya ini bebas ya. Ini kebetulan saya namain deploy. Jadi, lalu ini on itu semacam trigger. Jadi, job ini akan tertrigger ketika ada push ke branch test. Nah, ini kita ganti ke branch master aja ya. Jadi ketika ada push ke branch master, GitHub Action ini akan, job ini akan tertrigger untuk dikerjakan. Jadi di sini ada satu job, kita namai deploy. Nah, dia running di Ubuntu latest ya. Jadi operating system Ubuntu. Lalu di sini ada checkout code. Jadi di sini ada beberapa step ya. Ini step. Jadi step tuh dia terdiri dari name dan use. Nah, di sini ada name-nya ini bebas ya. Kalau use-nya teman-teman bisa cek GitHub Action yang available itu apa aja. Ini contohnya untuk melakukan checkout code ini menggunakan ini ya. Semacam package mungkin ya. Lalu untuk setup PHP kita pakai yang ini. Lalu kita bisa juga setting PHP versionnya di sini di project kemarin kita pakai PHP versi 8.0, lalu komposernya versi 2 ya. Lalu step selanjutnya kita melakukan komposer dependensi. Di sini run menggunakan kata kunci run komposer update. Lalu step selanjutnya setup SSH. Nah, ini kebetulan kita pakai package ini. Nah, disinilah kita setting private key dan hostnya itu ngambil dari secret tadi yang sudah kita setting. Lalu step terakhir itu kita melakukan deploy. Nah, ini menggunakan command run. Di sini kita melakukan deploy. Kita tinggal running command envoy-nya. Jadi kalau teman-teman udah lihat video Laravel envoy itu cara deploy-nya seperti ini ya. Jadi kita running binary envoy diikuti kata run deploy. Nah, nanti dia akan merunning konfigurasi yang ada di envoy.bat ini. Oke, seperti itu. Kita coba commit kodenya. Git add, lalu git commit, min add auto deploy config, kita git push origin master. Oke, sudah di push ya. Kita coba cek. Jadi teman-teman bisa cek di menu action ini ya. Nah, di sini kelihatan ya. Ini branch master. Jadi di sini ada workflow, satu workflow sedang berjalan. Nah, di sini ada add auto deploy config. Ini commitannya ya. Commitannya tadi kita kasih nama ada auto deploy config. Di sini dia sedang melakukan deployment. Di commit, ini commit hashnya. Lalu kalau kita klik, nah di sini bisa kita lihat ya. Status deploy-nya itu seperti apa. Jadi kalau kita klik, nah di sini bisa kita cek. Nah di sini dia ada setup job, checkout code. Nah, ini yang step-step tadi di Divan ya. Jadi ada setup PHP. Jadi kalau teman-teman cek lagi, tadi ada beberapa step ya. Ada checkout code, setup PHP, install Composer, setup SSH, dan terakhir deploy ya. Di sini ada checkout code, setup PHP, lalu install Composer, dan terakhir ini proses deployment-nya ya.
Nah ini kalau kita lihat mirip seperti di video tutorial Laravel Envoy. Kita lihat hasil deploymentnya dan ini sukses ya. Nah, ini untuk mengecek apakah sudah terdeploy, ini sudah jalan auto deploy atau belum, kita coba update file welcome. Nah, di sini tutorial Laravel Envoy, misalkan kita ganti menggunakan GitHub Action. Oke, kita save, kita push lagi kodenya, kita commit, misal adjust welcome, kita push. Nah ini kita bisa cek lagi progress. Nah di sini ada adjust welcome. Kalau teman-teman ingat servernya ini ya. Nah ini belum terdeploy ya. Jadi kodenya masih coba deployer apps update. Oh ada yang lupa. Kita belum. Ini masih servernya masih pointing ke aplikasi deployer ya. Sebelumnya di server kita ada 2 aplikasi ya. Jadi kita coba konfigurasi Nginx-nya dulu. Kita masuk Nginx, set available. Kita edit konfigurasinya biar dia pointing ke folder yang benar ya. Di sini folder source public ya. Nah, kita restart sistem CTL, restart Nginx. Oke. Ini kalau kita refresh, ya ini kebetulan udah terdeploy ya tutorial mobil GitHub Action. Jadi kalau kita refresh lagi, ini dia udah selesai ya. Nah, kita coba adjust lagi. Ini tambahin ke 2. Kita coba push ulang. Kita add, kita commit, kita push lagi. Ini exit aja. Oh, oke. Artinya ada gangguan internet ya tadi. Ya, ini udah ke push kodenya. Kita cek lagi. Ya, CI/CD-nya masih jalan. Jadi kita lihat apakah kodenya otomatis terupdate di server production kita ya. Kita cek, kita lihat detailnya. Oh, kita bisa lihat ya step per stepnya nih. 2 detik, ini 1 detik, 3 detik. Ini ada proses instalasi Composer dependency. Kita tunggu. Coba refresh ya. Oh, ternyata sudah sudah terupdate ya. Ini 12 detik. Ya, deploymentnya kurang lebih hanya 35 second mungkin ya. Oh, sekitar 44 detik. Lumayan cepat ya, di bawah 1 menit udah terdeploy. Ini kita coba cek. Ya, udah terdeploy ya. Jadi begitu ya teman-teman, cara melakukan auto deploy CI/CD menggunakan GitHub Action untuk
aplikasi Laravel menggunakan Laravel Envoy. Sampai jumpa teman-teman, terima kasih.